It's not a game, it's a rich thing. Hai, Bro Catur. Saya akan membahas partai seru antara Alexander Alekhine sebagai bidak hitam versus Efim Bogoljubov sebagai bidak putih yang terjadi pada tahun 1943 dalam ajang Salzburg. Tanpa basa-basi lagi, kita tonton permainannya. Efim D4, Alekhine kuda F6, gajah G5. Efim menggunakan pembukaan Trompowsky attack, mengancam kuda oleh gajah. Pion D5, buka jalur gajah. Pion C3, yang dimana ada langkah bagus, menteri ke C2, menguasai diagonal petak putih. Alekhine mencoba bermain agresif, kuda E4, ancam gajah. Efim melangkahkan gajah dari ancaman kuda ke petak H4, persiapan ke petak G3, menteri D6. Alekhine ingin mengembangkan menteri di awal permainan. Ini langkah yang bagus juga. Apabila gajah H4 ke petak G3, mengancam menteri. Menteri ada langkah ke petak C6 atau B6. Kuda D2 mengancam kuda di petak pusat yang membahayakan pertahanan putih. Gajah F5 backup kuda dari ancaman kuda D2, yang dimana apabila kuda D2 memakan kuda E4, maka dimakan lagi oleh gajah. Kuda F3 mencoba mengembangkan kuda. Kuda D7 ada langkah ke F6 atau B6. Menteri B3 mengancam pion B7 yang tidak ada backupnya. Ini sangat berbahaya bagi Alekhine. Alekhine rokade, langkah yang berani bagi Alekhine karena ada ancaman menteri ke pion B7. Alekhine berani rokade panjang karena tidak ada ancaman signifikan, kecuali hanya menteri saja yang mengancam pion B7. Kuda memakan kuda, dibalas dimakan oleh gajah, mengancam kuda. Gajah G3 ancam menteri. Menteri ke C6. Kuda D2 ancam gajah di pion pusat yang sangat berbahaya bagi pertahanan putih. Gajah mundur ke C6. Pion E3 membuka ruang gajah dan ada langkah bagus, gajah ke petak B5, ancam menteri dan kuda. Pion E6 membuka ruang gajah, persiapan pengembangan gajah. Pion ke C4 ancam pion D5 dan ada langkah bagus, benteng ke C1 berpotensi ancam jalur C raja oleh benteng dan gajah. Menteri B6. Dalam kondisi terserang, Alekhine ingin melakukan pertukaran menteri untuk mengurangi daya serangan dari Efim. Efim tidak ingin pertukaran menteri, melainkan pion ke C5, mengancam menteri oleh pion. Menteri ke A5, mengancam diagonal raja, sehingga kuda D2 pun terkekang oleh menteri karena open skak. Pion A3, persiapan melangkahkan pion B2 ke B4, melakukan penyerangan. Pion E5 ancam pion untuk memancing pion D4 memakan pion E5 agar pion C5 dimakan oleh menteri, gajah, atau kuda. Menteri D1 persiapan melangkahkan pion B2 ke B4, melakukan penyerangan, mengancam menteri.
Pion C6 memberikan ruang bagi menteri ke jalur diagonal hitam. Pion memakan pion. Menteri memakan pion. Benteng C1 ancam menteri. Menteri ke B6 ancam pion B2. Efim ada benteng C1 yang mengancam jalur C raja yang membahayakan pertahanan hitam untuk kedepannya, dan juga diagonal gajah hitam yang terbuka di sekitar area raja. Ini sangat berbahaya bagi hitam. Gajah E1 mengembangkan gajah dan persiapan rokade. Pion B2 yang bisa dimakan gratis oleh menteri, tetapi sangat beresiko, yang nantinya benteng ke B1 mengancam jalur B area raja yang berpotensi menekan pertahanan hitam. Alekin memilih melangkahkan kuda ke C5. Ada langkah bagus menyerang ke petak E4, D3 yang di backup gajah. Efim melangkahkan pion ke B4, ancam kuda. Kuda ke D3, skak benteng. Tapi masih ada gajah memakan kuda D3. Dibalas dimakan gajah. Dengan ini gajah menekan diagonal putih. Apabila dibiarkan, akan berbahaya untuk kedepannya. Kuda F3 untuk mengancam gajah oleh menteri. Gajah mundur ke C4 yang di backup pion. Kuda ke D4, persiapan pion E5 ke E6 yang di backup kuda mengancam pion F7. Pion ke A5 memancing pion B4 memakan pion A5 yang setelah itu dimakan lagi oleh menteri, dan skak plus pion gratis. Efim tidak memakan pion ke A5, melainkan menteri ke G4 skak. Benteng D7 menutup skak. Benteng memakan gajah, menukar benteng dengan gajah. Tetapi di satu sisi ada pion tumpuk yang merupakan pion lemah di pertengahan game. Pion memakan benteng. Ini menjadikan pion tumpuk bagi Alekin. Efim rokade. Pion C5 ancam pion dan kuda. Efim memakan pion A5, ancam menteri. Alekin tidak mungkin memakan kuda, karena menteri terancam oleh pion. Menteri pun ke petak G6, mengajak pertukaran menteri. Efim melangkahkan pion ke A6, langkah yang unik. Apabila Alekin memakan menteri G4, maka pion pun promosi jadi menteri, karena tidak ada ancaman bagi pion A6. Alekin pun memakan pion A6. Ini sangat rugi sih, karena memberikan satu pion secara gratis. Di sini Efim ada langkah bagus, pion ke E6, ancam benteng dan pion, yang di backup oleh kuda menteri. Tapi Efim memilih kuda ke E2, defense, mencegah pion C4 promosi. Menteri E6 mengajak pertukaran menteri, tapi Efim memilih menteri ke E4, persiapan ke petak C2, ancam pion C4, dan mencegah promosi menteri. Pion F5 mengancam menteri. Menteri mundur ke C2, menutup jalur pion C4, mencegah jadi pion promosi. Pion G5 menyerang dan mengontrol petak F4, G4, H4. Pion F4 ancam pion G5. Alekin memilih memajukan pion ke G4. Pion E4 ancam pion F5. Benteng F7 backup pion F5. Pion memakan pion, dibalas dimakan benteng.
gajah H4, persiapan pion ke G3, backup pion F4, dari tekanan perwira hitam. Gajah H4 mengancam pion F4 oleh gajah dan benteng. Menteri E4 mengaktifkan menteri sekaligus backup pion F4. Benteng F8 semakin banyak tekanan pada pion F4. Pion ke G3, langkah yang indah. Pion F4 pun sekarang aman dari tekanan perwira hitam. Menteri D7 mengambil jalur D. Benteng C1 ancam pion C4 yang tidak ada backupnya. Benteng E8 ancam pion dan juga menteri. Raja G2 mencegah terjadinya skak di petak D1 untuk kedepannya. Ternyata Alekhine memakan pion E5 oleh benteng dengan tujuan ingin makan benteng C1 oleh gajah H6. Tentunya benteng dimakan pion. Gajah memakan benteng. Kuda memakan gajah. Meskipun kalah satu perwira, tapi memiliki benteng yang menguasai banyak petak dibandingkan kuda atau gajah. Ini cukup adil sih, karena Alekhine unggul dari segi pion, walaupun kalah jumlah dan perwira. Menteri ke E6. Pion H3 mengajak pertukaran pion. Alekhine pun menerima pertukaran pion. Raja H2. Raja tidak memakan pion karena berbahaya. Apabila raja memakan pion, maka benteng ke F4, skak menteri. Ini sangat berbahaya. Benteng F2, skak. Raja G1 ancam benteng. Benteng G2, skak. Raja H1. Raja pun terhimpit oleh benteng sehingga tidak bisa bergerak. Ini bencana bagi Efim. Menteri D7. Ada langkah berbahaya ke petak D1, skak. Menteri F3. Efim mencegah menteri Alekhine ke petak D1, skak. Menteri D4. Persiapan ke petak G1, skak mat. Efim pun skak. Raja ke C7. Menteri E7, skak. Raja ke B6. Efim pun skak menteri. Mau gak mau, Alekhine memakan menteri. Pion memakan menteri. Raja ke C6, ancam pion. Gajah E7, backup pion. Benteng C2, ancam kuda. Kuda pun terjebak. Efim harus melangkahkan gajah ke G5, backup kuda. Pion pun harus rela dimakan raja. Raja memakan pion. Pion A4. Pion ke H5. Di sini Efim pun menyerah karena kalah jumlah pion. Efim punya 2 pion, sedangkan Alekhine punya 5 pion. Walaupun posisi seperti ini sudah kemenangan bagi Alekhine. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya guys. Terima kasih.